Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrin Dania Kansa, nomor hadir 39. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian MPK 1 kuantitatif saya. Judul penelitian: Pengaruh kuliah daring terhadap pemahaman materi perkuliahan mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Latar belakang penelitian: belakangan ini, dunia sedang dihadapkan dengan penyakit menular yaitu COVID-19. Hal tersebut merubah banyak kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini harus dilakukan di rumah. Tak terkecuali kegiatan belajar para mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Maka dari itu, mahasiswa dan juga dosen butuh beradaptasi. Tentu ada yang menilai kegiatan ini sebagai pro dan kontra, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan dosen. Baik dari sisi sarana dan media perkuliahan, materi yang diberikan, hingga sistem perkuliahan yang ada. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu mengenai pengaruh kegiatan perkuliahan daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, karena sesuai dengan judul penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh yang terjadi terhadap satu peristiwa dengan peristiwa lain. Dan bagi seorang positivis, dunia beroperasi oleh hukum sebab akibat yang dapat dipahami jika kita melakukannya menggunakan pendekatan ilmiah untuk penelitian. Pernyataan ini diambil dari buku Scaran dan Buggi. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menjelaskan suatu permasalahan dalam penjelasan antara dua objek dan menekankan analisisnya pada data angka atau numerikal yang diolah dengan metode statistika. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lainnya. Yang kedua ada metode survei, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendapat data secara alamiah dengan mengumpulkan data. Contohnya menggunakan kuesioner atau wawancara. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang. Sedangkan sampel yang diambil berdasarkan rumus Lovin sebanyak 68 orang. Peneliti menggunakan rumus Lovin karena peneliti menggunakan teknik penarikan sampel yaitu sampling probability dengan jenis simple random sampling. Selanjutnya ada unit analisis. Menurut Hamidi, unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Di dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah individu atau mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada ukuran sampel. Ukuran sampel suatu populasi dapat dihitung menggunakan rumus Lovin dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel yaitu probability sampling dengan jenis sampel yaitu simple random sampling dikarenakan setiap orang di dalam populasi memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai sampel penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti mencoba mengumpulkan data dengan melakukan survei dan juga menyebar kuesioner. Selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Menurut buku Newman, validitas menunjukkan kejujuran. Ini mengacu pada mencocokkan konstruksi atau konseptual dengan ukuran tertentu. Ini memberitahu kita seberapa baik ide tentang realitas sosial yang cocok dengan yang sebenarnya atau realita empiris. Menurut buku Malhotra, pada uji validitas, apabila angka KMO lebih besar dari 0,5, maka dikatakan valid. Dan jika angka KMO lebih kecil dari 0,5, maka data tersebut dikatakan tidak valid. Dari hasil perhitungan yang didapat, validitas pada variabel X, nilai KMO didapat sebesar 0,846 lebih besar dari 0,5, maka variabel X dikatakan valid. Begitu juga dengan variabel Y.
nilai KMO sebesar 0,825 lebih besar dari 0,5, maka variabel Y dikatakan valid juga. Selanjutnya yang kedua ada reliabilitas. Menurut Sekaran dan Buggi, reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tindakan tersebut tanpa bias atau bebas dari kesalahan, dan karenanya memastikan pengukuran yang konsisten sepanjang waktu dan di berbagai item dalam instrumen. Selanjutnya menurut buku Malhotra, pada uji reliabilitas, apabila koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,5, maka data akan dikatakan reliable. Namun, jika koefisien Cronbach alpha kurang dari 0,5, maka data dikatakan tidak reliable. Dari hasil perhitungan, didapat bahwa koefisien Cronbach alpha variabel X sebesar 0,849, lebih besar dari 0,6, maka variabel X dikatakan reliable. Selanjutnya, dari hasil perhitungan juga, koefisien Cronbach alpha variabel Y didapat sebesar 0,895, lebih besar dari 0,6, maka variabel Y juga dikatakan reliable. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, analisis data univariat. Menurut Sekaran dan Buggi, teknik statistik univariat digunakan saat Anda ingin memeriksa hubungan dua variabel. Dari hasil perhitungan, didapat nilai mean paling rendah dalam variabel X terdapat pada item X5 dengan nilai 2,31 dan nilai mean paling besar terdapat di X1 dengan nilai 2,85. Karena hasil rata-rata adalah 3, berarti hasil dari data tersebut menunjukkan banyak responden yang memilih angka 3 atau setuju. Selanjutnya, nilai mean paling rendah dalam variabel Y terdapat pada item Y3 sebesar 2,21 dan nilai mean paling besar terdapat di Y1 sebesar 2,48. Karena hasil rata-rata adalah 2, berarti hasil dari data tersebut menunjukkan banyak responden yang memilih angka 2 atau tidak setuju. Selanjutnya ada analisis data bivariat. Menurut Newman, statistik bivariat berguna untuk mempertimbangkan dua variabel bersama-sama dan menggambarkan hubungan antar variabel. Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana, besar nilai koefisien adalah Y sama dengan 3,358 plus 0,674X. Bilangan konstanta A sebesar 3,358 dan koefisien regresinya sebesar 0,674. Dari sampel yang ditentukan diperoleh T-tabel sebesar 1,995. Karena nilai T hitung lebih besar dibanding T-tabel, yaitu 8,210 lebih besar dari 1,995, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya adalah bahwa terdapat pengaruh perkuliahan daring terhadap pemahaman materi perkuliahan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Dalam proses penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan dan menjadi beberapa faktor yang menjadikan penelitian ini belum cukup sempurna. Beberapa keterbatasan yang dialami peneliti yaitu yang pertama, jumlah responden hanya 68 orang. Tentu masih sangat kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua adalah peneliti juga mengalami keterbatasan waktu untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan yang ketiga, ilmu yang dimiliki oleh peneliti belum mencukupi. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Dalam penelitian ini juga terdapat kelemahan, yaitu pada bagian literatur review, peneliti sulit menemukan persamaan di tiap jurnalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.